Jangan apa ya? Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi hari ini, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dani Permana selaku moderator dari kelompok 4. Dan ada rekan saya, Edwin Bagusutoro. Selanjutnya, selanjutnya lagi, saya Ilham Fadli. Dan satu lagi, Amatur Alam sebagai editor berhalangan hadir dikarenakan kerja. Oke, sebelum kita memulai, di sini kita membahas tentang hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama akan saya bacakan di slide pertama. Hambatan komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi organisasi adalah segala bentuk gangguan atau kehalangan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan di dalam suatu organisasi. Hambatan ini dapat mengganggu efektivitas komunikasi, menyebabkan kesalahpahaman, dan menghambat aliran informasi yang penting bagi fungsi dan kinerja organisasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama itu ada hambatan teknis. Itu pertama ada gangguan saluran komunikasi, intervensi pada saluran komunikasi seperti suara bidang di lingkungan kerja atau gangguan jaringan pada komunikasi digital. Yang kedua ada keterbatasan teknologi, peralatan komunikasi yang usang atau tidak memadai. Yang ketiga ada jarak fisik, yaitu kesulitan berkomunikasi secara lokasi yang berjauhan antara anggota organisasi. Selanjutnya ada hambatan semantik, yaitu pertama perbedaan bahasa, kesulitan komunikasi akibat perbedaan bahasa atau dialek. Kedua penggunaan jargon atau istilah teknis, itu penggunaan istilah khusus yang tidak dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu makna yang berbeda, perbedaan pemahaman atas kata atau frasa tertentu. Terus ada hambatan psikologis. Yang pertama dari struktur hierarki yang kaku, jalur komunikasi yang terlalu formal dan bertingkat. Yang kedua beban kerja yang berlebihan, kurangnya waktu dan energi untuk berkomunikasi secara efektif. Tiga ada konflik kepentingan, yaitu perbedaan tujuan atau prioritas antar bagian dalam organisasi. Ada lagi hambatan kultural, yaitu pertama perbedaan budaya, variasi nilai, norma, dan kebiasaan yang mempengaruhi gaya komunikasi. Yang kedua ada etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Selanjutnya ada dampak hambatan komunikasi yang akan dibacakan oleh Erwin Bagusutaro. Kepadanya dipersilakan. Ada dampak hambatan komunikasi. Pertama ada miskomunikasi, yaitu kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua ada penurunan produktivitas, efisiensi kerja menurun akibat informasi yang tidak disampaikan dengan baik. Yang ketiga ada konflik internal, yaitu perselisihan antar individu atau departemen akibat komunikasi yang buruk. Lalu ada pengambilan keputusan yang tidak efektif, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau salah. Lalu ada penurunan modal karyawan, rasa frustasi dan ketidakpuasan akibat komunikasi yang tidak lancar. Selanjutnya ada organisasi yang buruk, yaitu komunikasi eksternal yang tidak efektif dapat merusak reputasi organisasi. Selanjutnya ada strategi mengatasi hambatan masalah yang dibacakan oleh Prestia. Strategi mengatasi hambatan masalah itu meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama pelatihan public speaking, yang kedua pengembangan kemampuan mendengar aktif, yang ketiga peningkatan keterampilan menulis. Yang kedua itu menggunakan berbagai saluran komunikasi, kombinasi melalui lisan, tertulis, dan digital, pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan pesan dan penerima. Yang ketiga itu membangun budaya keterbukaan, mendorong komunikasi dua arah, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, menerapkan sistem umpan balik, evaluasi berkala efektivitas komunikasi, mekanisme untuk menampung saran dan kritik. Dan yang kelima, melakukan pelatihan lintas budaya, meningkatkan kesadaran atas keragaman budaya, mengembangkan sensitivitas terhadap perbedaan komunikasi antar budaya. Oke, terima kasih pada Erwin dan Pras sudah membacakan materi sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Fadli. Pada dipersilakan. Strategi mengatasi hambatan masalah yang keenam.
Memperbaiki struktur organisasi. Yang pertama, merancang jalur komunikasi yang lebih fleksibel, serta mengurangi birokrasi yang menghambat aliran informasi. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi komunikasi. Satu, implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi. Yang kedua, penggunaan platform kolaborasi digital. Dari semua yang kita presentasikan dapat disimpulkan bahwasannya teori utama penelitian ini, hambatan komunikasi organisasi itu merupakan tantangan serius yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan memahami berbagai jenis hambatan, dampaknya, serta menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi internal dan eksternalnya. Komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi saja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, mengatasi hambatan komunikasi harus menjadi prioritas dalam manajemen organisasi modern. Oke, baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kepada teman-teman juga terima kasih banyak. Erwin, terima kasih banyak Pak Setia, terima kasih atas dedikasinya dan waktunya yang sudah menyiapkan materi ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perilaku kita yang tidak mengenakan di video kali ini. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.